Oke Pak De, ini sebelumnya tadi karena kan saya juga sempat komunikasi dengan Bunda Noni. Iya. Soal ini lagi rame Pak De gitu loh. Jadi makanya saya minta kepada Bunda Noni untuk barangkali Pak De bisa hadir karena memang dual nilai dan sebagainya ini lagi rame di khususnya komunitas pioner ya, dan menyebabkan kebingungan Pak De seperti itu. Iya. Jadi bisa barangkali Pak De menyampaikan itu, silakan Pak De. Bicara soal pi yang ngomong dua nilai ini sering nih ya di artikel-artikel yang saya baca, kontribusi murni sama kontribusi tidak murni istilahnya. Itu ya, kontribusi murni ini berikan penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya. Yang diberikan penjelasan adalah pioner yang notabene latar belakangnya adalah orang biasa. Di mana penjelasan itu bisa dinalar oleh orang-orang biasa. Jangan menggunakan kata-kata kode atau sistem, tidak masuk bro. Yang realistis, core team memberikan segala sesuatu itu yang realistis, transparan, terbuka, jujur, dan adil. Lah ini ya, kembali lagi bicara masalah kontribusi murni. Pi adalah hasil dari kontribusi. Pi adanya cuma satu. Satu-satunya pi murni adalah pi yang didapat dari proses penambangan di aplikasi pi network. Selain itu tidak ada pi lagi. Sementara bicara kontribusi, ini ada subjek, yaitu orangnya yang disebut kontributor. Kontributor murni. Ini ya, dari kontributor murni akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan lencana. Yang didapatkan pi-nya sama. Kontributor yang tidak murni pun akan mendapatkan pi yang sama. Itu kontributornya yang nanti mendapatkan apresiasi sesuai dengan kontribusinya. Nah, artinya di sini yang dikatakan kontributor murni satu-satunya adalah pioner. Istilah pioner adalah orang yang mempunyai aplikasi pi network, dalam artian mempunyai akun pi network, dan melalui atau menjalankan langkah-langkah di dalam daftar periksa mainnet 1 sampai 9. Nomor 1, download pi browser. Nomor 2, membuat frase sandi. Nomor 3, mengikat frase sandi dari pi browser tadi di nomor 3. Terikat kan? Kawin kan? Mengawinkan pi browser web 3 pada pi network web 2 di nomor 3. Nomor 4, buat konfigurasi penguncian. Nomor 5, verifikasi nomor telepon dan Facebook sebagai opsi untuk login ke aplikasi pi network dan juga pi browser. Nomor 6, membuat pernyataan tanda tangan bahwasanya yang dikawinkan di nomor 3 itu tadi adalah alamat frase sandi yang sama, alamat dompet yang sama. Tanda tangan nomor 6. Nomor 7, lakukan KYC, undangan KYC dari core team. Nomor 8, kita dinyatakan lolos. Itu pioner asli, artinya kontributor murni. Kontributor murni melalui liku-liku yang begitu panjang, begitu lama, dengan permasalahan-permasalahan yang luar biasa.
perjalanan pioner, pelopor itu tidak mudah. Banyak gangguan, banyak serangan, banyak provokasi, banyak yang tertipu juga. Banyak mendapatkan scam-scam dari para scammer. Itu. Sementara kontributor yang tidak murni adalah mereka yang mendapatkan koin dari bursa lelang. Kata-kata lelang jangan pernah ditinggal. Bitcoin tidak ada di bursa lelang. Pasar lelang tidak ada. Bitcoin ada di pasar. Ethereum ada di pasar kripto. BNB ada di pasar kripto, bursa kripto. Solana, Doge, dan lain sebagainya ada di bursa kripto, pasar kripto. Sementara BI ada di pasar lelang, bursa lelang. Mereka mendapatkan BI bukan di pasar kripto atau bursa kripto, melainkan mereka mendapatkan BI dari bursa lelang BI. Ini digarisbawahi, dipertebal, tidak ada kripto atau koin-koin yang dijual di pasar lelang, bursa lelang. Satu-satunya yang lelang adalah BI. Artinya lelang sementara. Nah ini ya, ini kontributor yang tidak murni. Selanjutnya, kontributor murni mengingat perjalanan begitu panjang akan mendapatkan apresiasi, penghargaan berupa walet yang diberikan oleh GABT, Wallet Core Team, dengan biaya 1 koin BI. GABT. Dan GABT ini ada di BI Browser yang notabene sudah diikat di nomor 3 daftar periksa mainnet yang selanjutnya mengarah pada KYC. Ini luar biasa ini. Koin Pi hanya ada satu, di mana koin Pi ini berasal dari penambangan melalui aplikasi Pi Network dan dikawinkan wallet. Jadi wallet kita para pioner itu tidak murah, butuh pengorbanan berdarah-darah, makan hati, mempengaruhi mental, itu ya, mempengaruhi faktor psikologis. Tidak mudah. Mereka yang punya uang banyak bisa borong Pi di bursa lelang. Mau beli 1 juta koin, 1000 koin, 10 juta koin, uangnya banyak. Mumpung koin Pi di bursa lelang 10.000, serok. Koinnya itu ditaruh di mana? Koinnya ditaruh di wallet M, bursa di mana dia serok. Misalnya di UKX, dia taruh di wallet M, sub wallet dari UKX. Tuh. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain dong wallet kontrak. Karena mereka punya duit, mereka bayar $100 di bangsa yang memberikan kontribusi sebagai jembatan di dalam Pi Network berafiliasi. Mereka bayar $100. Kemudian dia memindahkan
koin yang sudah dibeli tadi di OKX dari wallet M menuju wallet Bangsa dari GAMT apa ya Bangsa ya walletnya, bukan GABT ya, GAMT apa itu, dipindahkan ke wallet Bangsa. Pertanyaan saya, ketika koin di wallet Bangsa posisinya ada di saldo yang terkunci apa di saldo yang tersedia? Pertanyaannya sederhana saja. Orang-orang yang memiliki wallet Bangsa, ketika mereka itu menambahkan koin di wallet Bangsa, koinnya itu terletak di saldo tersedia atau di atasnya total koin Pi yang dimiliki. Tentunya di total koin yang dimiliki, saldo yang tersedia tetap 0. Walaupun Saman memasukkan 10, 100, 1000, 1 juta, 10 juta koin Pi, saldo tersedia tetap 0. 0. Artinya harus melalui KYC ya Pak De ya? Sementara Pioneer yang mempunyai wallet Pi browser dari GABT, ketika memasukkan koin Pi yang bertambah di saldo tersedia atau hanya di atas saja, saldo tersedia bertambah bro. Nah itu. Jadi bicara soal kontribusi murni atau tidak murni itu adalah orangnya, bukan koinnya. Orangnya. Yang dikatakan kontribusi murni adalah kontributornya, kontributor murni, memberikan kontribusi murni. Nek kontributornya tidak murni, bagaimana kontribusinya murni? Lah, faktor murninya inilah mereka mendapatkan wallet yang tidak sama. Yang murni akan mendapatkan wallet dari Corpin, yang tidak murni mereka ingin wallet mendapatkan wallet dari aplikasi yang berafiliasi dengan Pi Network, yaitu cuma satu, Bangsa. Sementara mereka yang nggak mempunyai wallet Bangsa, ya tetap ngontrak di sana. Sehingga untuk fase ini pemilik wallet Bangsa tidak bisa belanja. Ketika wallet Bangsa ditambah koin sebanyak 100 koin, coba kirim ke wallet yang lain 1 koin aja, nggak bisa karena saldo tersedia 0. Sementara Pioneer bebas. Kemarin Pioneer menjadi iri kepada mereka yang borong. Kalau faktanya seperti ini, siapa yang iri? Mereka yang iri. Lah kalau mereka iri, ya lakukan seperti yang dilakukan Pioneer selama ini. Jangan hanya berhenti di daftar periksa mainnet langkah kedua. Lakukan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dan selanjutnya ke-9. Waduh ya lama loh ya. Enak. Dipikir Pioneer sulapan kemarin. Oke Pak De, oke. Jadi saya tadi sempat ngobrol dengan Bunda Noni juga, sebetulnya apa ya indikasi atau motif dari terbentuknya rumor bahwasanya dual harga ini, dual nilai ini Pak De ya? Bicara dari alasannya, terus sebab akibatnya gitu loh Pak De. Nah, ini kan perlu kejelasan gitu loh. Nah, bicara masalah harga, kalau dilihat karakternya tadi, barusan yang saya bilang, pemberi kontribusi murni yaitu Pioneer akan mendapatkan Pi nilai yang sama. Itu sampean menerima ya, kita Pioneer mendapatkan koin Pi dari Pioneer yang lain sebanyak 50 koin.
maka saldo tersedia kita bertambah 50 koin. Kita memasukkan koin Pi dari bursa 50 koin, maka saldo tersedia kita juga bertambah 50 koin. Tuh ya, karena pioner adalah kontributor murni. Sebagai kontributor murni, maka dia memberikan kontribusi murni, maka dia akan mendapatkan Pi murni dari manapun asalnya, karena memang Pi pada dasarnya ya dari proses penambangan murni. Sementara mereka yang punya walet bangsa, yang notabene bukan sebagai kontributor murni, kontribusinya juga tidak murni, otomatis Pi yang didapatkan juga tidak murni. Mereka yang memiliki walet bangsa, pada saat bursa harga 10.000, dia memasukkan 50 koin dari bursa, saldo tersedia tidak bertambah, hanya total saldo di atas tambah 50. Kemudian walet bangsa mendapatkan koin Pi, membeli koin Pi dari pioner, kontributor murni ya, dari pioner diambil 50 koin Pi dari pioner, walet Pi browser dikirim ke walet bangsa. Karena walet bangsa bukan dari kontributor murni, walaupun itu dari pioner asli, koin Pi akan masuk di total Pi di atas, saldo tersedia tetap 0. Akhirnya ketemu total berapa? 100 dari bursa tadi 50, dari pioner 50, 100,98. Saldo tersedia tetap 0. Nah, disitulah penghargaan yang akan didapat oleh kontributor yang tidak murni. Pada saat dia ngambil di bursa harga Pi 10.000, pada saat dia mendapatkan koin Pi dari pioner sebanyak 50 koin, di mana bursa itu harga 10.000, maka koinnya juga pada posisi 10.000. Berarti 100 koin Pi kali 10.000 berarti 1 juta. Nah ini, kalau tidak ingin koinmu bernilai 1 juta, lakukan apa yang sudah dilakukan kontributor murni. Kalau pemilik koin bangsa, walet bangsa, tidak ingin Pi-nya dinilai 10.000 sesuai dengan bursa, maka pemilik walet bangsa lakukan hal yang sama yang dilakukan kontributor murni, yaitu pioner. Nah ini artinya sekarang ini teman-teman yang ada yang nomor 9 itu masih oren kan? Teman-teman nomor 9 masih oren. Karena masih oren, teman-teman ini mempunyai walet bangsa. Loh, tanpa membayar $100 ya, sudah punya walet bangsa. Nah ini, akhirnya dia nambahkan di sana seperti walet bangsa yang lain, bertambah di situ. Pada saat di walet bangsa itu keluar saldo 100 ini koin Pi, 98, udah diam itu karena sudah tutup. Nomor 9 pemilik bangsa tadi itu, nomor 9 berubah hijau kan? Otomatis di sini akan muncul walet yang dikeluarkan oleh Kortim melalui walet GABT. Maka terjadi replace GABT yang dimiliki tadi, walet bangsa yang dimiliki tadi akan terreplace oleh walet GABT. Akhirnya di sini apa? 0,01 dari walet GABT itu akan terpampang di sana sebagai koin cadangan gas fee untuk memindahkan koin hasil migrasi, ya kan?
di mana itu butuh waktu 14 hari. Saat ini, hari ini hijau, 14 hari berikutnya kita bisa memindahkan dengan gas V cadangan sebanyak 0,01. Nah, ini kita tidak dikurangi. Tadi 0,98 kan dari bangsa. Itu ya. Makanya di situ berapa? 0,02. 0,01 akan keluar di situ dan 0,01 akan masuk ke kas bangsa sendiri sebagai afiliator. Itu sebagai jembatan juga di sana. Itu akan terlipis. Koin-koin yang dimiliki tadi, karena kita sudah memiliki wallet dari GAPD, dari Kortim, wallet asli dari kontributor asli, ya otomatis 314159. Dan itu mindahkannya seiring dengan fase peninjauan selama 14 hari. Makanya di sana masih terkunci. Kalau mereka yang bukan kontributor asli ingin seperti pioner, lakukan langkah-langkah yang sudah dilakukan pioner. Itu jangan sepotong-sepotong. Kontribusi murni apaan? Berarti motif sebenarnya itu cuma spekulasi ya Pak De ya? Analisa yang mentah. Mereka terlalu jadi, akademis. Mereka bicara sama anak SD, tapi bicaranya seakan-akan sama orang kuliah. Pencitraan. Ijazahmu ya cuma bungkusi kacang. Oke Pak De. Jadi pada intinya ya, dual nilai tadi itu sebetulnya kan hanya spekulasi ya, kalau saya simpulkan di sini, yang mana tidak bisa membedakan antara kontributor asli dan kontributor yang palsu lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sehingga karena saking ingin dianggap sebagai kontributor asli, mereka seolah-olah membentuk nilai baru, gitu Pak De ya? Iya. Padahal nilai itu dibentuk oleh kontributor asli, yaitu pioner. Nah, kalau bukan pioner ngapain ikut-ikutan menentukan nilai P? Ya, betul Pak De. Itu berarti hanya spekulasi saja ya, yang mereka inginkan gitu, yang mereka inginkan bahwasanya nilainya itu beda gitu kan, yang mana yang di bursa dan mana yang di aplikasi penambangan gitu. Sehingga mereka berpikir yang di bursa ya di bursa, yang di aplikasi penambangan padahal dengan proses-proses tertentu yang di bursa pun bisa masuk ke aplikasi penambangan dengan proses-proses tertentu juga. Gitu Pak De ya. Itu jadi yang akhirnya itu sederhana, yaitu dompetnya yang membedakan. Nah, itu tidak diterangkan Pak De sama yang penjelasnya itu. Emang sama orang yang ngejelasinnya. Nggak gampang dompet P. Dompet P memang murah, tapi nggak murahan. Sekalipun uangmu ada 5 triliun bro, ya 5 triliun, harga wallet P 5 miliar, tapi kamu nggak bisa membelinya. Berarti hukum sebab akibat di sini mentah Pak De ya? Mentah. Iya kan? Ya sebabnya. Jadi motifnya itu Wale, Elon Musk, George Soros, Bill Gates nggak bisa membeli wallet P. Mereka bisa membeli wallet bangsa. Betul Pak De. Yang pada intinya mau siapapun itu yang ingin dianggap sebagai kontributor asli, ya lakukan seperti yang pioner selama ini lakukan, yaitu melengkapi daftar periksa mainnet. Seperti itu Pak De ya. Saya sih logis Pak. Sekarang ini yang memperkuat sementara yang memperkuat alasan mereka terkait masalah dual tag itu kan. Nah ini jangan kalau dikasih pisang itu jangan dimakan sama kulitnya, dikupas dulu, digigit
Setelah digigit jangan langsung ditelan, nanti mencicil. Dikunyah dulu, dirasain. Nek sepet ya dilepeh. Kalau manis ya ditelan. Sebenarnya apa ya? Kalau saya katakan sih teori-teorinya saja. Jadi Ya, begini, maaf ya. jadi begini, Mang Adun. Saya adalah salah satu komisarisnya. Siap, Pak Dek. Saya salah satu komisaris yang menandatangani berdirinya. Nah itu kan ya. Saya salah satu. Sebagai komisaris, saya tidak punya wewenang untuk mendirect perusahaan. Selama itu berjalan pada jalurnya sebagai perusahaan bisnis ya ini ya. Perusahaan ya bisnis ya. Oh, tentunya mencari untung. Nah ini. Ya, oke, sah-sah saja. Tidak salah. Pak membuat satu pernyataan begitu, tidak salah itu. Kenapa? Kita bisnis, bro. Namanya bisnis cari cuan, meminimalisir resiko. Betul. Sejauh ini, kan kita ini belum betul-betul keluar di fase mainnet dalam artian Nesara Gesara, ya, belum melewati mainnet. Betul. Ini di sini sudah banyak melakukan kegiatan transaksi. Salah satunya transaksi rumah. Dikaitkan dengan rumor dual tag, nggak mau resiko, hanya mau menerima kontributor murni dengan kontribusi murni dengan P murni. Nggak mau mengambil resiko nanti hal-hal yang seperti itu yang diambil dari sana nanti jadi masalah. Ya nggak mau. Ini bahasa bisnis. Jadi Pak ngomong seperti itu nggak salah. Kita bicara dalam bisnis. Tapi kalau bicara masalah edukasi di luar bisnis, saya sekarang ngomong di sini sebagai narasumber dalam hal edukasi. Ya ngomong seperti ini tadi. Tapi kalau saya bicara sebagai seorang direktur, ya saya mempunyai aturan untuk meminimalisir risiko. Kita tentunya yang perlu dijaga adalah hal-hal yang terburuk kan. Nah, ketika ini terjadi, terus jangan dijadikan alasan untuk memperkuat statementnya. Akhirnya mempengaruhi mayoritas pioner yang notabene orang awam. Ini akan mempengaruhi pada ekosistem. Berikan edukasi yang benar. Kalau memang ini pioner ini mayoritas latar belakang pendidikan SD, walaupun pendidikanmu itu sarjana S banyak, yo imbangilah pioner yang latar belakangnya SD. Tanpa harus menunjukkan kalau kamu itu pendidikannya S banyak, kan gitu. Percuma, proses edukasi pun tidak akan berjalan. Yang ada hanya anak-anak SD itu kagum, wah hebat, apa tadi tidak tahu, tapi pokoknya hebat. Kan tidak ketemu, tidak tersampaikan. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana, yang dipahami, yang bisa dipahami oleh anak-anak SD atau anak SMP. Berhadapan sama anak SD sama SMP kok bahasanya bahasa S tidak karu-karuan itu. Nah ini ya, akhirnya apa? Kecenderungannya terkesan pencitraan, hanya ingin dikatakan orang yang ahli, orang yang pakar. Percuma ahli dan pakar kalau tidak memberikan manfaat. Hanya mendapatkan pujian dan sanjungan. Hebat ya. Berarti itu beleng-beleng ya Pak Dea? Saya kira begitu. Ya masalahnya Pak Dek gitu loh. Yang jadi masalah itu kan pioner awam itu banyak yang terpengaruh gitu loh Pak Dek. Nah disinilah maka saya katakan saya Pak De Prayit adalah babysitternya pioner Indonesia. Namanya babysitter itu mulai playgroup, TKA, TKB sampai SD itu saya yang ngomong. Siap Pak Dek, siap. Jadi
Iya, maksudnya gini loh, nggak melotok, nggak apa ya, nggak detail bener-bener detail penjabarannya gitu loh, sehingga kan yang namanya pioner awam tuh harus benar-benar menyeluruh pembahasannya dari ya kalau misalkan dari A jangan loncat-loncat gitu kan, kalau misalkan A B C sampai Z tuh betul-betul detail, saya yakin kok pioner nggak bakal salah paham gitu kan, seperti yang tadi Pak Dek sampaikan gitu, karena loncat-loncat sepertinya penyampaiannya sehingga banyak yang salah tafsir gitu loh. Sementara kan itu kan juga ya tanda kutip ya sebagai platform yang menginginkan QAB asli dan sejati yang ingin terintegrasi dengan Pi Network, itu kan harus hati-hati sekali Pak De ya. Iya, Gitu loh. hati-hati karena memang yang dihadapi memang orang-orang biasa, bukan orang-orang yang luar biasa. Nah itu. Berarti di sini semacam apa ya? Misunderstanding nanti akhirnya. Ya, seperti itulah. Intinya pembahasannya itu nggak bisa diterima sama kalangan awam gitu kan, sehingga menimbulkan tafsir yang meluas kemana-mana Pak De. Ya, orang yang sampaikan itu aja paling dia hanya bahas yang dia paham. Sedangkan coba tanya dia, oh Bang atau Bun, saya punya akun gini-gini, dia nggak paham kok. Saya tahu itu. Kenapa saya bilang dia nggak paham? Ya memang dia nggak paham. Pernah kok pioner tanya, oh ya tanya ke sini aja, saya nggak paham kalau soal itu. Harusnya kalau dia paham tentang semua ya didetailkan, sehingga para pioneers ini tidak bingung itu loh. Oh kenapa ada nilai ganda, nilai ini. Akhirnya jadi apa ya? Apa sudah ini? Saya tidak bisa. Saya juga penasaran kan Bunda, seperti yang saya sampaikan tadi di chat itu kan, Iya. kalau emang ini sampai berkelanjutan gitu, saya rasa Pikortim juga tidak akan tinggal diam gitu, karena kan sudah menyangkut keselamatan pioner dan proyeknya gitu. Kalau memang seperti ini terus, sehingga nantinya bahkan dari SIN juga mengatakan ya itu akan berdampak menjadi open network global itu akan sangat lama gitu kan. Diharapkan sama yang diharapkan sama pioner itu kan ingin cepat tercapainya GCP gitu. Orang-orang kripto juga pasti pengen sebetulnya GCP itu, tapi kalau dengan adanya hal-hal semacam ini gitu, apalagi kalau sampai berkelanjutan entah setahun entah 2 tahun, saya yakin Pikortim juga akan klarifikasi kok gitu, dan pasti bisa melihat gitu, oh ini kok ribut sekali gitu, dan kayaknya ya harus kalau sampai ya kalau misalkan kan dengan apa yang tadi Pak Ade sampaikan, ya ini mah cuma dari pembahasan Pak Ade aja, bukan dari Kortim, kan bisa saja seperti itu. Topik Kortim juga sampai saat ini tidak mengabarkan adanya dual nilai dan sebagainya. Pikortim juga ya seperti yang kemarin sampaikan yang dibentuk oleh pioner dan sebagainya gitu kan, tetap fokus pada pembentukan mata uang digital secara orang-orang global. Nggak tahu Mang Adun, kalau saya ini teman kecilnya Nicholas. Siap Pak De. Tanyakan itu Pak Amrullah, itu ada Pak Amrullah, tak lihat tuh Pak Amrullah ini. Orang lama ini. Iya. Makanya itu yang edukasi juga, memang dia paham tentang kripto yang lain. Tapi kalau untuk Pi Network saya rasa dia tidak paham semua. Sama-sama kita belajar. Ya, iya. Makanya sama-sama. Nggak ada. Dia bilang kita nggak paham, saya juga bilang dia nggak paham. Memang kalau saya sih saya nggak paham tentang kripto yang lain. Ya sekarang logikanya gini aja Pak De ya, seperti yang kemarin sama Pak Andi Nova disampaikan, mana ada uang atau mata uang yang nilainya 2 gitu kan. Bingung juga, cryptocurrency juga Bitcoin, Ethereum juga tidak ada gitu loh. Itu saja sebetulnya sudah nggak logis. Apa yang diharapkan sama orang-orang yang terpengaruh dengan nilai ganda gitu? Secara logika saja saya sebetulnya udah bilang ke Bunda Noni itu udah nggak logis, udah nggak masuk akal gitu. Apanya yang nilai 2? Pi Network itu mata uang digital secara global, bahkan stable coin yang namanya stabil gitu kan. Masa nanti akan ada 2 nilai? 2 nilainya ini yang dipertanyakan dari mana? Tadi kan? XRP 2 nilai katanya. Padahal enggak. XRP 1 nilai.
Ya, itu salah satu Kok jangan spekulasi dicampur yang aduk, enggak ada. betul. Itu yang spekulasi yang padahal Siap, sebetulnya itu Pak D. SRP lama sama SRP Yun. baru. Iya Pak Indra, nggak apa-apa. Kita makanya ini terima kasih juga buat Pak Indra gitu loh, karena sudah menyampaikan Ye. tambahan informasi. Sama-sama. Iya, Iya, karena kan ini juga penting buat yang lain gitu loh. Saya sangat menyayangkan gitu kalau misalkan ada pioner tuh yang sampai salah paham dengan misi dan misi Pi Network itu sendiri gitu. Mata uang digital secara global, mana ada yang bisa terima secara logika kalau bakal nantinya jadi ada dua nilainya, gitu kan? Ya batal lah, tidak jadi. Iya, makanya itu Bunda gitu loh. Dua kan, tidak mungkin toh Pak D. Iya. Biasanya kan kenapa itulah. cryptocurrency ya, kripto tradisional ditentukan oleh apa tadi? Penawaran dan permintaan. Waduh, ya karena tambah jauh. ya karena dia kan ada di pertukaran, ya toh Pak D. Ya, Ya, tambah sekarang jauh. gini aja Bunda gitu loh. Kripto tradisional pun sama Bitcoin mana ada nilainya dua. Lah itu. Ethereum, Solana, Doge gitu kan mana ada. Shiba Inu nggak ada yang nilainya dua, satu juga. Apalagi sebagai Pi Network gitu. Di situ aja kalau saya pribadi itu nggak logis sudah gitu. Jadi ya saya katakan spekulasi ya dari yang multitafsir tadi itulah gitu, yang menginginkan dianggap sebagai kontributor asli gitu. Padahal kalau ingin menjadi kontributor asli ya lalui proses-prosesnya seperti yang pioner sejati lakukan gitu kan. Ini Lama, tapi nggak sabar loh. Ya apa? Ya lama memang. Belum tahu dia. Kontributor inilah asli aja yang memang dia ini kode GitHub aja nggak banyak bicara kok, masa pihak-pihak kedua, ketiga, keempat jadi beleng-beleng yang edukasi. Tidak jelas. GitHub adalah media media yang digunakan oleh kontributor. Itu ya. Kontributor. Kosasi adalah seorang kontributor. Nah, Itu ya. Kontributor dalam hal IT, ide-ide kreatifnya terkait masalah kode-kode. Nah, dengan GitHub dia mampu menyampaikan kontribusinya itu ya, memberikan kontribusinya berupa kode-kode. Lah, di sini oleh Kortim akan ditampung mana yang itu relevan, mana yang tidak relevan. Nah, itu ya. Tapi sejauh ini luar biasa, saya lihat luar biasa. luar biasa. Menurut saya ini saya lihat ini ya dari Binexus, dari Nexurianya, Ya, dari macam-macam. betul. Luar biasa. Karena kan sebetulnya GitHub itu sendiri juga repositorinya bisa diubah pada kalau ada yang ingin menambahkan. Nah, kan repositorinya bisa kalau ada, diubah. iya, kalau ada yang ingin menambahkan sehingga nantinya untuk disempurnakan oleh para kontributor yang lain ya, misalkan kolaborasi antara siapa Kosasi dengan Pak D misalkan gitu kan, itu bisa disempurnakan sehingga nanti bisa diintegrasikan ke Pi Network. Kalau Kortim mau, iya, itu pun kalau Pikortim mau, kalau Pikortim rasa ini sudah sempurna, gitu kan? Ya kalau misal. Tapi memang apa ya, kalau kita lihat di blockchain itu posisi siapa namanya Kosasi dalam satu ruangan dengan apa namanya Nicholas. Dia ada di bawahnya siapa itu, terus ada Kosasi. Jadi kita patut bangga ya, anak bangsa Indonesia menjadi salah satu kontributor untuk pengkodean di blockchain Pi, jaringan Pi, ini ada di sana. Itu luar biasa. Nah, bangga saya Pak. Itu ya. Saya lebih lagi kalau Pak Kosasi itu yang menjelaskan ke pioneers. Nah, itu bukan ya enggak penting itu. Enggak penting. Karena sama seperti Pikortim, kalau saya katakan maksudnya ya tanda kutip ya dalam diksi sama itu maksudnya menciptakan rumor-rumor tidak jelas dengan ya maksudnya gini Bunda. Jadi yang menciptakan rumor itu sendiri bukan Pak Kosasi,
tapi yang sok tahu dengan proyek Pak Kosasi. Nah itu. Sehingga iya, kalau Pak Kosasi nggak perlu banyak bicara, ya, nggak perlu banyak ya bicara. itulah, gitu loh. Padahal Pak Kosasinya aja sama Pikor timnya aja nggak banyak ngomong, Pak Kosasinya aja nggak banyak ngomong. Ini kenapa yang sok tahu menjelaskan proyeknya Pak Kosasi, kenapa seolah-olah ini proyek dia? Nah gitu itu. loh. Itu. Jadi Kosasi sendiri dia ahli pakar dalam hal kode-kode, dalam hal membuat skrip. Itu ahli luar biasa, istimewa ya. Tapi bicara masalah geopolitik, ini kan udah beda lagi, beda ya bidangnya ya. Geopolitik. Sekali lagi, Pi Network akan memberikan dampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Jadi Pi ini tidak monoton hanya bicara masalah uang, tidak monoton hanya bicara soal kode, tidak hanya menuntut bicara soal program atau apa, enggak. Justru lahirnya Pi berangkat dari awal memang orientasinya adalah misi kemanusiaan. Bicara kemanusiaan ya aspek kehidupan lengkap. Nah di sini ketika orang menerjemahkan hanya menggunakan kacamata muda, nah itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan semuanya. Jadi ini bukan sekedar program yang akhirnya memberikan keuntungan kepada segolongan orang, sekelompok orang, atau berpihak pada satu bangsa negara. Enggak. Pi akan betul-betul duduk sebagai barometer yang berfungsi sebagai stabilisator. Itu sebagai rujukan dasar perhitungan nilai Pi adalah dolar. Maka dolar sampai kapanpun akan terus bersanding dengan Pi, akan terus bersanding dengan Pi. Nah ini, maka dolar tidak akan terpengaruh dengan Pi. Selain dolar akan terpengaruh dengan Pi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Perlu diketahui lagi, satu koin Pi sama dengan 314159 US dollar. Dolar kan? Jadi sekalipun 1 dolar itu sama dengan 15.000 rupiah, 1 dolar itu 15.000 rupiah, tapi 1 Pi tetap 314159 US dollar. 1 dolar sama dengan 20.000 rupiah, 1 Pi 314159 US dollar. 1 dolar 10.000 rupiah, 1 Pi tetap 314159 US dollar. 1 dolar sama dengan 5.000 rupiah, 1 Pi tetap 314159 US dollar. Berapapun nilai dolar terhadap mata uang, nilai mata uang yang lain, tapi tetap 1 Pi sama dengan 314159 US dollar. Maka dikatakan Pi dan dolar akan terus berdampingan. Nah ini, maka dalam hal ini mata uang di seluruh dunia terhadap dolar, terhadap mata uang yang lain, tentunya berkompetisi. Itu mata uang tradisional satu sama lain termasuk dengan dolar berkompetisi. Tapi terhadap Pi tidak ada satupun mata uang yang berkompetisi. Karena Pi satu-satunya mata uang kuantum. Sementara yang lain terbatas oleh aset
cadangan yang dimiliki masing-masing mata uang. Itu rupiah, yuan, yen, dinar, ringgit, rubel, macam-macam, dolar bersaing, berkompetisi. Itu. Dalam hal ini, untuk naiknya nilai mata uang tergantung bagaimana setiap negara mampu membangun perekonomiannya. Dengan Tingkat ekonomi yang semakin baik akan memberikan dampak naiknya nilai mata uang mereka. Nah ini, itu ya, naik atau turun terhadap dolar akan berdampak pada naik atau turun terhadap pi. Kalau misalnya 16.000 rupiah per 1 dolar, berarti 1 pi berapa? 5,1. Nah, kalau 15.000 per 1 dolar, ya, berarti 1 koin pi sama dengan 4,8. Ini saya nggak ngitung, udah ini perumpamaan. Kalau 10.000 per koin pi, ya, per koin pi per dolar, maka di sini berapa? 3,1 miliar per koin pi, ya kan? Lalu ini semakin naik nilai rupiah terhadap dolar, maka semakin kecil rupiah yang yang kalau dihadapkan dengan pi. Kalau 1 dolar itu 10.000, berarti 1 koin pi 3 miliar. Nah itu.